Pengamat gunung berapi. 1. Apa yang dimaksud dengan lahar dingin? A. Aliran lava yang telah membeku. B. Campuran air dan material vulkanik yang mengalir di lereng gunung. C. Endapan abu vulkanik yang telah mendingin. D. Awan panas yang telah menurun suhunya. E. Batuan beku yang terbentuk dari lava. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa lahar dingin adalah campuran air dan material vulkanik yang mengalir di lereng gunung, biasanya terjadi akibat hujan lebat yang mengangkut material vulkanik. Kita masuk soal berikutnya. 2. Seorang pengamat gunung berapi menemukan peningkatan jumlah gempa vulkanik dangkal. Apa yang paling mungkin terjadi selanjutnya? A. Erupsi freatik. B. Longsor lereng. C. Pembentukan kubah lava. D. Letusan plinian. E. Aliran piroklastik. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa peningkatan gempa vulkanik dangkal sering mengindikasikan pergerakan magma ke permukaan, yang dapat menyebabkan pembentukan kubah lava. Kita masuk soal berikutnya. 3. Metode apa yang digunakan untuk mengukur deformasi permukaan gunung berapi secara presisi? A. Seismometer. B. Tiltmeter. C. GPS geodetik. D. Spektrometer. E. Kamera termal. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa GPS geodetik digunakan untuk mengukur perubahan posisi permukaan gunung berapi dengan presisi tinggi, membantu dalam memantau deformasi. Kita masuk soal berikutnya. 4. Pengamat gunung berapi mengamati peningkatan emisi SO2. Apa interpretasi paling tepat dari fenomena ini? A. Penurunan aktivitas magmatik. B. Peningkatan tekanan hidrotermal. C. Infiltrasi air meteorik ke dalam sistem magma. D. Degasing magma baru. E. Aktivitas fumarolik yang menurun. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa peningkatan emisi SO2 umumnya mengindikasikan adanya degasing dari magma baru yang naik ke permukaan, menandakan potensi peningkatan aktivitas vulkanik. Kita masuk soal berikutnya. 5. Apa perbedaan utama antara gunung api tipe strato dan tipe perisai? A. Komposisi magma. B. Lokasi geografis. C. Usia geologis. D. Frekuensi erupsi. E. Ketinggian puncak. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perbedaan utama terletak pada komposisi magma. Gunung api strato umumnya memiliki magma lebih kental atau andesitik riolitik, sedangkan tipe perisai memiliki magma lebih cair atau basaltik. Kita masuk soal berikutnya. 6. Seorang pengamat gunung berapi mencatat peningkatan suhu fumarola dari 200 derajat Celcius menjadi 600 derajat Celcius dalam waktu singkat. Apa implikasi paling mungkin dari observasi ini? A. Penurunan aktivitas hidrotermal. B. Intrusi magma ke sistem hidrotermal. C. Penutupan ventilasi gas. D. Penurunan tekanan magmatik. E. Aktivitas seismik yang menurun. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa peningkatan suhu fumarola yang signifikan dan cepat sering mengindikasikan adanya intrusi magma baru ke dalam sistem hidrotermal gunung berapi. Kita masuk soal berikutnya. 7. Apa yang dimaksud dengan erupsi freatik? A. Letusan yang melibatkan magma baru. B. Letusan yang hanya mengeluarkan gas. C. Letusan yang disebabkan oleh interaksi air dan magma panas. D. Letusan yang menghasilkan aliran lava. E. Letusan yang membentuk kaldera baru. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa erupsi freatik adalah letusan yang disebabkan oleh interaksi antara air atau biasanya air tanah dengan magma atau batuan panas, tanpa melibatkan material magmatik baru. Kita masuk soal berikutnya. 8.
Pengamat gunung berapi mendeteksi peningkatan konsentrasi radon di sekitar kawah. Apa interpretasi paling tepat dari fenomena ini? A. Penurunan tekanan magmatik. B. Peningkatan risiko longsor. C. Potensi erupsi freatik. D. Indikasi pembukaan rekahan baru. E. Penurunan aktivitas fumarolik. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa peningkatan konsentrasi radon sering dikaitkan dengan pembukaan rekahan baru dalam struktur gunung berapi, yang memungkinkan gas untuk naik ke permukaan lebih mudah. Kita masuk soal berikutnya. 9. Apa metode yang paling efektif untuk memantau perubahan volume magma di bawah gunung berapi? A. Analisis gas vulkanik. B. Pengukuran deformasi permukaan. C. Pengamatan visual. D. Analisis seismik. E. Pengukuran suhu permukaan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengukuran deformasi permukaan, terutama menggunakan GPS geodetik dan INSAR, adalah metode paling efektif untuk memantau perubahan volume magma di bawah gunung berapi. Kita masuk soal berikutnya. 10. Pengamat gunung berapi menemukan endapan piroklastik baru dengan struktur bread crust pada bom vulkanik. Apa yang dapat disimpulkan tentang erupsi yang menghasilkan endapan tersebut? A. Erupsi efusif dengan aliran lava. B. Erupsi freatik murni. C. Erupsi eksplosif dengan magma viskos. D. Erupsi hidromagmatik. E. Erupsi efusif dengan lava basaltik. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa struktur bread crust pada bom vulkanik mengindikasikan erupsi eksplosif dengan magma viskos, di mana bagian luar bom mendingin dan retak sementara bagian dalam masih mengembang. Kita masuk soal berikutnya. 11. Apa yang dimaksud dengan harmonic tremor dalam konteks seismik gunung berapi? A. Getaran yang disebabkan oleh longsor. B. Gempa tektonik di sekitar gunung berapi. C. Getaran kontinu akibat pergerakan magma atau gas. D. Getaran akibat runtuhnya kubah lava. E. Gempa vulkanik tektonik. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa harmonic tremor adalah getaran seismik kontinu dengan frekuensi yang relatif konstan, umumnya dikaitkan dengan pergerakan magma atau gas di dalam sistem plumbing gunung berapi. Kita masuk soal berikutnya. 12. Seorang pengamat gunung berapi mengamati pembentukan sesar baru di lereng gunung. Apa implikasi paling serius dari fenomena ini? A. Peningkatan risiko tsunami vulkanik. B. Potensi letusan lateral. C. Penurunan aktivitas magmatik. D. Peningkatan risiko longsor sektor. E. Pembentukan kaldera baru. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pembentukan sesar baru di lereng gunung berapi dapat mengindikasikan ketidakstabilan struktural, meningkatkan risiko longsor sektor yang dapat memicu erupsi besar atau kolaps parsial gunung berapi. Kita masuk soal berikutnya. 13. Apa yang dimaksud dengan EDM dalam pemantauan gunung berapi? A. Elevated Deformation Monitoring. B. Electronic Distance Measurement. C. Eruptive Debris Mapping. D. Earthquake Depth Measurement. E. Effusive Dome Monitoring. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa EDM atau Electronic Distance Measurement adalah teknik yang digunakan untuk mengukur jarak antara titik-titik tetap di gunung berapi, membantu dalam mendeteksi deformasi permukaan. Kita masuk soal berikutnya. 14. Pengamat gunung berapi menemukan peningkatan rasio CO2-SO2 dalam emisi gas. Apa interpretasi paling tepat dari fenomena ini? A. Penurunan tekanan magmatik. B. Peningkatan input magma baru. C. Degassing magma yang lebih dalam. D. Kontaminasi sistem hidrotermal. E. Penurunan temperatur magma.
Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa peningkatan rasio CO2-SO2 sering mengindikasikan degassing dari sumber magma yang lebih dalam, karena CO2 cenderung terlepas pada tekanan yang lebih tinggi dibandingkan SO2. Kita masuk soal berikutnya. 15. Apa metode yang paling akurat untuk menentukan komposisi magma sebelum erupsi? A. Analisis gas vulkanik. B. Studi inklusi magmatik dalam kristal. C. Pengamatan warna asap erupsi. D. Analisis seismik. E. Pengukuran suhu lava. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa studi inklusi magmatik dalam kristal memberikan informasi paling akurat tentang komposisi magma sebelum erupsi, karena inklusi ini mewakili sampel magma yang terperangkap saat kristal terbentuk.